sekolahannya dari sini? Enggak, udah sampai jadian. Yang penting dekat dengan pacar saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada sore hari ini di kelas 1A. 1B, Pak. Oh, 1B. Iya. Berarti plakatnya di depan keliru ya? Keliru, Mas. Oh, Kelasnya bocor. kelasnya bocor dari kelas A. Iya. Soalnya kemarin kontraknya di 1B. Iya, bocor. Iya, bisa jadi. Semoga pertemuan pada sore hari ini bisa bermanfaat bagi kita dan ilmu yang saya berikan bisa diambil anugerahnya atau diambil manfaatnya meskipun itu hanya secuil atau sedikit pun ya. Oke. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Muhammad SAW yang membawa kita dari zaman unta menuju zaman Toyota, yakni ad-dinul Islam. Assalamualaikum. Jadi ya, Pak, kopinya Pak diminum. Duh, kok kelas di sini berarti ada kopinya ya? Kalau 1B mah santuy, Pak. Ada Oh, iya. itu setiap hari, Pak. Nanti aja saya minum ya, Pak. sebelum haus. Ya, kenalan dulu ya, kenalan. Ya. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya. Jika sudah kenal jangan lupa menyapa di jalan ya. Nah, Siap. masalah. Kenalkan, nama saya Iqbal Maulana Uzalba, NIM 1923031011094. Saya dari Fakultas Keperawatan Kampus UNED, Fakultas Keperawatan D3 Keperawatan UNED Kampus Lumajang. Maaf, baru pertama kali soalnya. Kan grogi, Mas. Iya, Bang. Ada yang tahu rokok ini ya? Nah, saya Pak tahu. Saya tahu. Tahu rokok itu apa sih? Anu, segelintiran baku, Pak. Apa? Tembakau. Rokok. Yang naik dulu, Pak, dipegang, dilus-lus, dinikmati itu loh, Pak. Apa itu namanya ya? Tapi bukan kucing kan? Bukan, Pak. Oh iya. Anu itu loh, Pak. Yang bakau itu loh. Yang bakau apa? Apa sih? Kudu iku. Yes, Itu loh. nanti saya terangkan iya. ya. Iya, Iya, Pak. Kalau untuk dampaknya apa sudah tahu? Dampak dari rokok itu apa? Tahu, Pak. Tahu, Pak. Saya, Pak. Coba salah Saya satu dulu aja, nih, salah satu. saya. Aku dicek ngaco. Ya. Salah satu aja. Monggo, Saya, Pak. Pak. Ya, saya. Siapa ya? Pak, saya Vijay, Pak. Ya. Absen 32. Absen 32. Oh iya. Ya. Nanti saya catat ya. Ya, Pak. Oh, baik nih, Bapak. Pak, dampaknya itu mati, Pak. Mati. Iya. Kan semua orang sudah mati loh. Ya. Ya, saya tahunya itu pokoknya, Pak. Oh iya. Nanti saya bahas sudah. Ya. Terus saya dampaknya itu bisa miskin, Pak. Oh ya, bisa. Nanti sudah saya terangkan sudah. Ya, Saya, ya. Pak, galuh. Oh ya, Kanker, Pak. kanker. Iya. Kok bisa? Kantong kering nggak? Loh, bukan, Pak. Yang merokok katanya kanker katanya. Oh iya. Saya, Pak, saya. Sudah. Nanti. Kemana? Langsung ke materi aja ya, langsung ke materi. Ya, untuk biar akrab bisa saya panggil kawan, sahabat, apa teman, apa dulur, apa? Ayo. Panggil bor aja. Saya. Kosan sayangan. Ojo saya, bro. Bro. Iya, Pak, bro aja, Pak. Ya, Pak, sepatan bersama ya, bro. Ya. Ya, bro. Ya. Langsung ke materi ya. Ya, siap. Saya di sini akan menerangkan tentang dampak negatif rokok. Ya. Nah, Dampak negatif ya, Mas? iya, dampak negatif. Oh, iya. Ya. Pengertian dari rokok itu ya. Rokok adalah lintingan atau gulungan tembakau yang digulung, dibungkus. Ya, digulung atau dibungkus. Bisa dibungkus gini, bisa digulung. Kalau yang pabrikan itu digulung. Kalau yang di pinggir jalan yang besar-besar itu, Mas, Nah, yang tahun itu apa? Bungkusan itu lah, gini, Oh, bungkusan. rokok itu. Ya, bungkus seperti ini kan, Mas.
bentuknya. Oh iya. Nah, bungkusan itu. Oh bungkusan itu. Ya, Kirain langsung rokok. ya, langsung kembali ke materi lagi. Ya. Dibungkus atau digulung bisa dengan daun atau kertas, kulit jagung sebesar kelingking jari sekitar 8 sampai 10 cm. Biasanya dihisap seseorang setelah dibakar ujungnya hanya dapat membakar dan menghisap sebatang rokok saja. Dapat diproduksi lebih dari 4.000 jenis bahan kimia. Jadi dalam rokok itu ada 400 jenis bahan kimia dan yang 4.000 bahan kimia dan 400-nya diantaranya beracun dan 40 diantaranya bisa berkumalisis dalam tubuh dan dapat menyebabkan kanker. Ya, kalau boleh saya beritahu, ini contoh rokok yang bisa dibungkus dengan kulit jagung. Ya, ini ya. Nah, ini kulit jagung. Pak, ada Pak. Nyatu awas, ini jadi mas. Buatan parang. 请充电。 Kayak kok istilah terus. Buatan parang, Pak. Oleh. Udah rokokan. Ini jenis yang kedua, yaitu kalau biasanya orang-orang mengatakan rokok kretek karena tidak ada filter. Ya, ini rokok kretek. Ini biasanya tirwe, blinder dewe. Oh, iya. Rokok tirwe. Yang satunya rokok filter. Ya, ini rokok filter ini karena di ujungnya ada filternya, saringannya. Nanti kalau dihisap ini langsung berubah menjadi kuning. Itu zat-zat kimianya, karena ada zat-zat kimianya. Oh iya mas. Ya, langsung ke materi ya. Iya. Langsung ya. Dan perlu diketahui juga ya, brother-brother ini ya. Iya. Rokok juga termasuk zat adiktif karena dapat menyebabkan adiksi atau ketagihan dan mendapatkan ketergantungan bagi orang yang menghisapnya. Tunggu yuto. Yang di belakang jangan tertawa. Ini rokok ini. Iya Pak. Mungkin yang di belakang ini perokok ya? Ikut lah Pak. Karena sudah terlihat dari bibirnya. Oh, Manis. ya langsung ya, kembali ke materi ya. Pak. Bibirnya jadi ada apanya itu Pak? Coba dipegang deh. Manisnya. Gak boleh gitu. 电子，请充电。 Narkoba, tolong HP-nya dimatikan. Oh, dimatikan. HP-nya. Iya ya. Matikan. FR 状态。 Sudah pak. Oh ya. Sudah. 蓝牙状态。 Iya pak. Bisa Ya. mulai. Ya, rokok itu jangan tertawa yang di belakang. Sudah. Di belakang. Metu. Mohon ya. Iya. Ya. 电机，请充电。 Dibisin terus. HP ini sok sih. Bentar pak. Saya kasih nanti mas saya. Ya, kembali ke materi ya. Ya. Jadi dalam kandungan rokok itu bisa mendapatkan ketagihan seperti kecanduan, semacam narkoba gitu. Jadi kalau nggak merokok itu nggak enak. Ada kelanjutannya. Ya. Yang kedua yaitu kandungan rokok. Kandungan rokok yang pertama yaitu nikotin. Nikotin merupakan zat yang menyebabkan adiksi atau ketagihan ya, yang tadi ketagihan itu. Iya. Seperti tidak bisa berhenti merokok, pagi sore sudah makan, di kamar mandi, di kelas, di kamar mandi, di sekolah, itu pasti anak-anak SMA ini pasti merokok ya. Ya. Iya pak. Yang kedua yaitu karbon dioksida, yaitu CO, gas berat, gas berbahaya. Ini seharusnya ada dalam pembuangan asap kendaraan, yaitu pembakaran antara bensin dengan ada di itu, pokoknya di motor-motor itu kan ada polusi, yaitu kalau dihirup manusia kan juga berbahaya juga. Oh ya. Yang ketiga yang selanjutnya yaitu tar. Tar biasanya digunakan untuk mengaspal jalan. Jadi yang biasanya ada di jalan-jalan yang warna hitam itu ada kandungan rokoknya. Itu bisa ada zat-zat rokoknya. Oh iya pak.
Ya, selanjutnya itu hidrosianida. Hidrosianida adalah merupakan bahan yang digunakan sebagai racun dalam bentuk gas. Untuk racun bentuk gas ini mungkin biasanya digunakan untuk bius. Bius, Pak. Iya, bius. Ya, selanjutnya yaitu aseton. Aseton adalah zat yang digunakan untuk melunturkan cat, seperti apa ya kalau nggak salah, cat biasanya cat mobil kalau mau diganti itu dikasih cairan itu langsung luntur, meledoki. Kayak air keras gitu, Pak. Ya, sebangsa air keras. Oh ya, Pak. Ya, sudah bisa dibayangkan kalau air keras diminum atau dikonsumsi atau dihisap kan bisa merusak organ dalam. Seperti mantan, Pak. Oh iya, Rusak masa mantan. depan. Bisa jadi. Iya. Yang selanjutnya yaitu kadmium, yaitu adalah bahan kimia yang biasanya terdapat pada aki motor. Kan di dalam aki itu ada cairan aki, yaitu kalau terkena tangan aja bisa gatal-gatal, apalagi kalau terkena tubuh atau dikonsumsi, ya mungkin bisa berdampak resikonya sangat baik. Iya, Pak. Selanjutnya yaitu DDP, dikrodispotriptotantran, dan astrenin dan natalenat, yaitu bahan untuk racun pada hewan. Ya, kalau hewan aja mati, kalau apalagi manusia kalau dikonsumsi mungkin bisa mati juga, Iya. tapi jangka panjang. Iya, Pak. Ya, lanjut. Untuk kan tadi pengertian rokok, yang kedua dampak negatif rokok, yang kedua yaitu kandungan rokok, yang ketiga yaitu dampak negatif rokok. Oh iya, Mas. Untuk dampak negatif rokok yaitu rambut rontok, katarak, kulit keriput, hilangnya pendengaran, kanker kulit, kerusakan paru, resiko, atau kantong kering. Kantong kering tidak bernyawa. Jadi ya semacam itulah. Yang terakhir yaitu cara berhenti merokok. Mungkin adik-adik ini tidak tahu cara berhenti merokok. Saya punya 3 cara atau tips-tips untuk berhenti dalam merokok. Karena merokok itu tidak baik untuk bagi kita, orang lain, dan di sekitar kita dan orang tua kita yang utama. Yang pertama yaitu senantiasa berdoa. Kan biasanya kalau pecandu rokok itu sulit untuk tidak bisa jadi kita bisa setiap sesudah sholat, habis sholat itu berdoa, atau bisa tahajud, sholat duha, itu berdoa semaksimal mungkin biar kita diberi rahmat dari Tuhan biar berhenti merokok. Ya, yang kedua yaitu tidak mengikuti kebiasaan merokok. Ya, seperti kebiasaan merokok itu berkumpul dengan orang-orang perokok. Biasanya orang-orang perokok itu kumpul di mana ya? Ada yang tahu? Di kamar mandi, Pak. Kok di kamar mandi? Di batuk. Oh, anak SMA itu berarti ya. Anak SMA biasanya merokoknya di kamar mandi nih. Iya, Pak. Aduh. Kalau orang dewasa itu biasanya berkumpulnya di di warung kopi juga bisa, di tempat-tempat seperti pemancingan atau apa, pokoknya yang ada berkumpul dan anunya sudah. Ya. Yang terakhir yaitu pengalian aktivitas. Pengalian aktivitas yaitu biaya untuk perokok bisa kita alihkan untuk kegiatan yang lebih baik. Misalnya donasi, kan sekarang ada corona. Jadi uang yang untuk beli rokok kita bisa donasikan kepada orang yang bukan, yaitu orang yang terkena corona. Iya. Mungkin adik-adik sudah tahu apa itu rokok? Sudah, Pak. Coba sebutkan. Rokok segelintir kertas yang di dalamnya ada isi tembakau. Oh iya, bisa jadi. Ya, untuk kesimpulannya, ya, apakah ada yang ditanyakan? Saya, Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazril Wildani Diani Ahmad Maulana. Ya.
Saya mau bertanya Pak. Ya. Ini saya punya saudara. Saudara saya ini punya anak, anaknya ini teman saya Pak. Ya. Nah teman saya ini dia tuh punya saudara lagi Pak. Ya. Nah saudaranya ini punya adik. Nah ini dulu katanya meninggal Pak. Oh, Katanya karena iya. bapaknya merokok. Apa hubungannya Pak? Yang merokok kan bapaknya bukan anaknya Pak. Karena kan yang meninggal anaknya, Iya. yang merokok bapaknya. Bapaknya. Ya mungkin sudah takdir.